Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat semuanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah untuk malam yang ke-5 ini dalam majlis Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ijabah Robbaniyah Syekh Muhammad Bahaudin Naqsyabandi, yang dilanjutkan dengan seperti halnya biasanya ngaji kitab Futuhat Makkiyah karangan Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kemarin kita telah membahas tentang penciptaan daripada Arsy. Setelah menciptakan air, Arsy, jadi sahabat semuanya kalau tidak sempat lagi mengikuti atau ingin mengulang-ulang, bisa dilihat di video atau di YouTube yang telah disiapkan oleh para jamaah yang sedikit kreatif ya. Mungkin beliau ingin mempublikasikan majelis kita ini, ya kita bersyukur, terima kasih kepada sahabat yang telah berhasil mendokumentasikan majelis ilmu ini. Semoga kerja dan keikhlasan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Baik, sebelum kita mengkaji, alangkah baiknya kita memberikan dulu kirim Al-Fatihah khusus kepada muallif hadzal kitab Syekhul Akbar Syekh Ibnu Arabi. Semoga dengan kitabnya ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah dan karomahnya khusus pemahaman kita apa yang telah beliau tulis dalam kitab Futuhat Makkiyah. Allahumma shlih lana waftah fahmana fahman shahihan. Semoga Allah buka hati kita dan buka pemahaman yang baik sesuai yang dipahami, sesuai yang diinginkan oleh Syekhul Akbar, penulis kitab daripada Futuhat Makkiyah. Ala kulli hadin niyatin shalihatin syai'illahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan begitu juga semoga para sahabat semuanya yang telah hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan keberkahannya, karomahnya, itu khusus tentang syafaat karomah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu juga untuk para sahabat yang belum sempat datang hadir di sini, semoga oleh Allah senantiasa disehatkan. Pada sahabat yang masih kesehatannya masih kurang membaik, semoga Allah tumbuhkan kesehatannya dan Allah jaga untuk dirinya maupun untuk para keluarganya. Syai'illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam majelis ilmu di Mushola Bahdalam Batu Tulis Bogor ini, kita akan memulai kembali sebagaimana kata Syekhul Akbar Ibnu Arabi mengatakan, fa ansya'a subhana min zalika zabad. Ini ketika Ibnu Arabi ya, sebagaimana dalam kajian sebelumnya Ibnu Arabi mengatakan fa ansya' subhana min zalika zabadi, apa? Al-ard. Syekh Ibnu Arabi mengatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala yang tadi sebelum tadi kita berbicara tentang air, bagaimana bahwa
air itu dari saripati daripada air itu adalah bagaikan jauharatul ma, bagaikan apa white diamond, berlian putih itu, dia mengeras, maka diriwayatkan. Jadi setelah menciptakan air itu yang telah berbentuk zabadi yogurt, yang telah mengental air itu, apa setelah air mengental itu? Maka dia menciptakan apa? Kata Ibnu Arabi, Allah SWT menciptakan apa? Al-ardo, menciptakan bumi. Jadi kalau sini jelas, menurut Syekhul Akbar Ibnu Arabi, bahwa bumi ini adalah tercipta dari gumpalan air yang telah menggumpal. Dari gumpalan air inilah tercipta yang namanya al-ardo. Bumi itu apa ya? Bumi itu ya kalau kita terjemahkan secara umum ya minimal lah kita menggunakan adik bahasa kan. Bu itu ibu, ya umi itu ibu, ini ibu-ibu. Maka saya selalu mengatakan yang namanya kan ada namanya ibu pertiwi. Tidak pernah kita mendengar namanya bapak pertiwi kan. Seluruh muridnya kemana? Ke Ardo. Jadi Ardo yang paling sifatnya itu feminin. Nah, yang paling di sini yang perlu kita tegaskan bahwa bumi itu diciptakan. Ini asal usul. Kita di luar konteks daripada kajian saintis sekarang. Bahwa bumi itu diciptakan daripada air yang telah menggumpal. Bagaikan kalau kita ilustrasikan, kalau kita yang tahu mentega atau yogurt kayak menggunakan, nah dari situlah air itu dari bumi itu. Apa kata Ibnu Arabi? Coba baca, Kang Edi sekali lagi. Ansya subhanah min dzalika azaban. Apa ciptakannya? Al-ardo. Bumi. Nah bumi itu bagaimana? Apa begitu lurus seperti dulu zaman Yunani kan? Zaman cerita Yunani itu kan? Apa cerita Kopernikus kan? Oh bumi ini apa? Cerita bumi dulu bumi ini adalah apa? Datar. Menurut menjadi bumi ini adalah bulat kan? Apakah demikian itu seperti apa? Dijawab oleh Ibnu Arabi. Bumi itu seperti apa? Mustadiratan nash. Bumi itu adalah bulat penciptaannya. Sudah bulat. Jadi bumi itu berbentuk bulat. Iya bulat seperti ya taruhlah kalau kita melihat bulan sudah bulat. Sudah bilang mustadirah bulat. Tidak bilang bumi itu adalah datar. Datar apa? Tidak bentuk panjang, tidak ada ujungnya, tapi bulat. Coba aja kita lihat logika ya. Apa namanya? Kalau kita di lautan, kalau begitu datang kapal itu kan kayak dari ujung kayak dari bulat kan, baru besar. Kalau logikanya datar kan udah dulu kecil kan enggak nih? Bulat. Jadi al-ardo ini berbentuk apa bulat gimana begini nih? Nah, bulat sudah pasti apa? Madahiyata tuwali wal arad. Jadi memiliki apa? Panjang dan lebar. Dan rumusan matematika apa? Rumusan kalau kita ingin mencari luas sebuah lingkaran apa? Rumusnya. Kan ada apa? Rumus jari-jari kan? Jadi dengan diameternya berapa kan? Ada rumusan matematika yang lihat kan? Nah, ini katanya si bulat itu, si bumi itu memiliki apa? Panjang dan dual wal arad, punya panjang dan lebar. Ya, tadi di rumusan matematika ya bisa dilihat ya. Bumi. Nah, sekali lagi berarti bumi itu semenjak dulu sudah menjadikan bulat. Nah, kenapa bumi itu harus bulat? Tidak lonjong kah, tidak limas kah, apa tidak kayak apa persegi panjang kan begitu. Tadi kan ada sebuah mana filosofinya. Tidak mungkin Allah cipta sesuatu tidak ada mana filosofinya. Nah sederhananya begini aja. Kan bumi itu apa? Bersifat feminin. Nah kita cerita ini aja lah Pak, kalau ada orang Sunda apa tebak-tebak semangka lah gitu kan. Kalau kita ngaji dalam kitab Sanajan lah misalnya. Kita lihat aja apa lambang daripada bendera Jepang. Itu kan ada bulat kan? Warnanya apa? Merah. Tidak pink, tidak ungu, tidak macam. Sementara merah itu kan sifatnya apa? Jadi yang bulat itu adalah
feminin. Feminin itu makanya kalau perempuan kalau sudah cinta sudah dia bulat. Nah kalau laki mah enggak kan, kadang kita lonjong laki itu. Maka cinta itu melambangkan apa? Kalau lambang cinta apa namanya apa? Love. Lambang love itu kayak lambangnya apa begini kan? Ya. Maka kalau terkadang ini sebenarnya kalau kata Isya tidak akan full. Cinta itu harus bulat gitu loh. Maka ada istilah kan, segala sesuatu harus bulat kau. Maka ciri khas kalau orang perempuan itu pastinya apa namanya bulat kelas satu dia pegang teguh. Cuma terkadang yang bikin ulah sehingga bulat jadi lonjong menjadi limas itu kenapa ya? Karena ulah laki-lakinya. Itu mana filosofi daripada kenapa bumi itu harus dan itu lain sebagainya. Berarti Allah punya mana filosofi loh. Nah, setelah Allah ciptakan yang namanya bumi tadi berbentuk bulat, apa? Summa ansya'du khana min nari ihtikakil ardi inda fataqiha. Apa? Coba dibaca diulang lagi apa? Coba. Dari summa. Summa ansya'du khana min nari ihtikakil ardi inda fataqiha. Nah, maka kemudian kenapa tidak pakai Ibnu Arabi tidak pakai wa ansya atau fa ansya tapi pakai katanya summa itu kan harus atap. Atap itu apa itu kalau pakai kata summa itu durasinya ada durasi ada jeda panjang. Kalau summa ada durasinya panjang. Beda dengan langsung fa itu langsung kita metik fama tidak ada jedanya sangat pendek. Tapi kalau summa itu ada jeda gitu. Jadi setelah selesai bikin bumi, itu kan berapa lama dulu kan? Barulah Pak menciptakan summa ansya'tu khan. Allah sudah kemudian dia menciptakan lagi apa? Dukhan itu apa namanya? Asap. Maka sering dalam bahasa Arab ad-dukhan mamnu katanya. Dukhan apa? Syijar, rokok, sigaret dilarang. Jadi terkadang makanya dalam bahasa Arab rokok juga sering pakai katanya ad-dukhan. Kenapa? Karena ada asap. Kalau orang perokok alasannya bukan ngambil asapnya ya, tapi apa itulah orang tukang rokok aja. Ini yang menarik dari bahasa Ibnu Arabi itu summa ansya'tu khana min nari itikakil ard. Jadi si asap itu keluarlah dari api apa? Dari api kan atas gesekan bumi itu. Ihtikak itu gesekan. Nar itu api, ihtikak itulah gesekan. Jadi si asap itu keluar dari api dari mana? Dari gesekan bumi. Kalau bumi digesek jadi apa kan jadi panas. Ya kalau digesek jadi panas ya. Kalau sudah panas, maka sehingga ada orang bikin pada zaman dulu pakai apa? Pakai kayak secam batu itu untuk bikin apa digosok gitu. Pakai panas keluar api. Nah ini juga sama. Min ihtikakil ardi dari gesekan bumi. Karena api berkurang dengan apa namanya? Asap itu. Kapan keluarnya asap itu? Inda fatkiha. Ketika bumi itu dibuka gitu. Nah kata fatkiha itu diartikan apa? Jadi sesuatu yang membuka kalau boleh dikasihkan sama dia membuka kayak apa namanya? Kalau kita punya celana yang pakai sleting, kayak buka pakai sleting itu fatkiha tuh. Jadi fatako ya itu bahasanya membuka tapi kayak sleting. Iya. Tidak pakai kata patah, kalau patah mau umum. Tapi kalau Ibnu Arabi pakai katanya inda fataqiha. Sebab fatqiha itu masdar kata dia. Di fatkun dan fatakun membuka tapi bagaikan membuka sebuah resleting gitu. Karena bahasanya begini. Menurut kamus. Jadi si asap itu keluar ya dari gesekan bumi, yang bumi itu dibukanya itu gesekan apa? Bagikan indah bagi ketika dibuat dari geser itu bagikan tidak bukan itu selesai. Gitu. Hanya kemana kan indah fatkiha ini dominnya kemana kembalinya ke ardi. Maka saya bilang ardu itu adalah bumi. Ini yang udah jelas kan lebih feminin. Maka kalau kita pasang listrik saya bilang PLN ardunya kemana? Ardu itu bumi. Kan saya bilang ya ardu masa itu apa? Bahasa Arabnya ke bumi. Kalau sudah kembali ke bumi menjadi netral.
Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bikin rawat, datang pulang ke rumah kan udah selesai. Cipika-cipiki sedikit dulu kan. Nah, ya sudah dikasih oleh kenikmatan surga ini oleh istri. Sudah selesai itu bagi laki-laki. Sudah selesai masalahnya gitu. Yang di Mustadhiratus Nasi itu. Ya. Ini katanya bukan kata saya ya, inda fakiha. Karena fakiha itu apa artinya? Membuka bagikan kayak resleting. Atau bagikan buka baju. Dibuka, digesek keluar apa. Lo itu aja itu ibu, silakan apa imajinasikan masing-masing oleh sahabat. Lo kenapa begitu ya? Silakan berimajinasi saja. Tapi dengan syarat berimajinasi harus ada namanya pembimbing. Lo kenapa pembimbing? Tujuannya biar ada yang menjadi. Kalau kita tidak ada pembimbing, kan dalam bahasa Sunda mah tidak ada guru, jadi masalah nanti. Jadi apa? Jadi mikung. Mikung kayak tadi itu ya apa? Jadi bahasa ini mah jadi konslet. Terkadang, Kang, kenapa ya? Saya punya anak setelah dia belajar ilmu, kemudian jadi konslet. Jadi konslet apa? Ya tidak pas otak di apa namanya? Konslet itu? Error katanya otaknya. Ya tadi itu karena tidak ada pembimbing. Jadi ini ibu ya sekali lagi kalau belajar ada pembimbing. Ya. Ada pembimbing belajar itu. Tidak akan konslet. Sekali lagi ini kembali kemana? Sekali lagi bumi itu harus jadi pembimbing. Maka kita sebagai orang lelaki harus hormat kepada namanya ibu. Wong hadis aja al jannatu tahta aqdamil ummahat, wong surganya ada di bawah tumit ibu-ibu. Kita hormat kepada ibu-ibu. Yang ngasih makan siapa? Ibu-ibu. Yang ngasih ketenangan siapa? Ibu-ibu. Semuanya ibu-ibu. Bahkan Rasulullah SAW bilang, siapa yang perlu dihormati dulu, yang perlu dihargai kan? Rasulullah hadis apa? Ibumu, ibu sampai 3 kali ibu itu. Nah ibu itu di mana? Kok sampai 3 kali? Ibu yang mana? Nah, ini harus cerita. Menurut dalam budaya, kalau kita buka dalam mana hadis tadi yang ibu-ibu 3 kali menurut budaya. Ibu yang pertama dipanggil itu oleh penghormatan siapa? Bukan ibu hanya istri, pasti ya yang ibu yang ada. Tapi minimal kalau kita buka mana yang budaya ketiga hadis itu sisi budaya. Pertama ada kita hormati ibu-ibu siapa? Ibu kandung. Ya. Kedua siapa setelah ibu kandung? Kita perlu hormati. Ya sudah pasti kan kita punya istri ya. Ini kayak ibu juga istri. Ibu dari siapa? Ibu dari anak-anak kita, dari laki-laki. Harus kita hormati, harus kita dengar. Bukan artinya kita DKI bahwa ketiak istri ada 2 kaki ibu, bukan ya. Tapi kita harus istiqomah ya istri harus punya istri 1. Yang ketiga ibu apa? Ya ibu siapa? Ya, ibu mertua lah. Maka ada istilah ibu kandung itulah ibu yang memberikan. Maka ibu yang pertama adalah ibu pintu rahmat. Ibu mertua ya pintu nikmat. Ya. Maka kita selamat kepada 2 ibu itu, baik ibu yang melahirkan kita sebagai pintu rahmat. Maka ada istilah, di dalam istilah Sunda mah munjung mah kudu ka indung, muja mah kudu ka bapa. Ini di Sunda. Munjung ulah ka mana-mana, munjung ulah ka gunung, muja ulah ka mana? Muja ulah ka samudra, ulah ka lautan. Jadi kalau munjung mah kudu ka indung, muja mah kudu ka kunjung. Kunjung dihormati disembah. Bukan sembahannya kita sembah tak, tapi sembah dalam arti kita menghormati. Bukan sembah Allah. Ibu bukan menyembah begini. Tapi apa? Dengan laku, dengan perilaku yang terhormat, yang terpuji. Ya. Siap? Kemudian apa lagi? Coba baca selanjutnya. Fafattaqo fihi samawati ali. Jadi fafattaqo fihi samawati ula. Adi bapaknya kan kembali kemana? Fafattaqo fatakonya kembali kemana? Ke subhana. Kemudian Allah membukakan gitu. Dari mana? Fihi kan Allah membuka dan fihi fafattaqo.
Fafataqo fihi as-samawati al-ula. Fihi ini kemana? Kembalinya ke dukhan. Bukan ke ad, karena ada ini itu apa namanya? Feminin. Kalau fiha. Maka sebenarnya fafataqo fihi. Fafataqo subhanahu wa ta'ala fi apa? Fi dukhan itu dari dukhan lah. Terbuka namanya apa? Dibuka lagi. Namanya apa? Samawati al-ula. Terbukalah dari gumpalan asap itu akan kelihatan langit. Langit itu. Langit ada berapa apa? Ada berapa tingkatan langit itu? 7. Ada 7 ya, yang gambar sekarang dengan apa apa istilah tata surya itu. Ada bumi, ada planet Mars, ada planet Pluto, ada planet Merkurius kan? Ada 7 itu. Nah ini maka akan terbuka apa? As-samawati al-ula. Langit yang tertinggi kebuka itu dari doa papataku maka harus semuanya membukanya pelan-pelan. Kurs seliti ke pelan-pelan yang keburu-buru. Kebuka itu sama dari tirai ada si dukhon itu siapa si asap itu. Makanya saya pernah bertanya kepada orang tua, abah naon hari, nah tujuan nggak bako ibu ngarokok. Oh jadi ngarokok mereka ngarokok kumpul kieu, naon apa bako sini apa? Nah nggak bako itu apa? Ngaji kalanggengan. Jadi ketika dia buka tuh yang dia bukan rokoknya ini, kali dalam kotak ini. Jadi dari asapnya itulah akan kelihatan sesuatu gitu. Sesuatu apa? Ya silakan aja tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kepada bapak apa yang bisa dilihat, apa yang dia beliau pikirkan. Bukan artinya saya mendukung atau membela orang merokok ya. Maka tergantung niatnya saja. Kalau merokok niatnya adalah untuk kemuliaan, maka kemuliaan. Jangan tidak merokok aja bisa kena penyakit sih, itu tergantung aja ya. Tergantung masing-masing dalam memahaminya. Minimal kepada bapak-bapak, sahabat yang sedang merokok, harus mulai diisi rokok itu gitu loh. Ada sesuatu yang dipikirkan. Kata seperti Ibn Arabi kalau bisa ya, fafataqo fihi afiduhan as-samawati al-hu. Pahit? Gitu. Ada yang tanya sampai situ? Ada yang ditanya? Kalimat ihtikak ini kan gesekan. Ihtikak itu gesek. Ya, ini kan Allah kan ciptakan tadi duhan dari mana? Asap dari mana? Allah udah ciptakan bumi. Oke, selesai bumi itu. Oke. Kemudian Allah ciptakan apa? Ansya lagi kan kalimat pakai ansya lagi. Allah ciptakan lagi apa? Dari bumi itu asap. Asap itu berasal dari mana? Kan kalau ada asap, kalau ada api baru ada asap. Ini kan bumi udah selesai kan? Iya. Nah, setelah bumi selesai berarti kan menciptakan dukhan. Asal-muasal dukhan itu kan dari mana? Dari gesekan bumi. Kan bina dari api mana? Ada dari gesekan bumi. Oh, dari api yang bergesekan dengan bumi. Kan itu dia kan di kalimatnya summa ansa dukhana min nari ihtikakil adi inda fathiha. Allah menciptakan asap itu, yang asap itu keluar daripada api. Api itu dihasilkan daripada gesekan bumi. Bagaimana gesekan bumi? Gimana terjadinya indah fathiha? Jadi ketika dibuat itu digesek gitu loh. Ini kan bahasa metafor gitu. Jadi seolah-olah ini seolah-olah ya. Jadi bumi itu yang bulat, kayak dibelah gitu digesek. Kayak digaji gesek. Ini kan ada fathiha kan? Jadi kan kesini pasti panas tuh. Gesek kayak menggergaji kan? Gesek kan? Nah, saking panasnya kan keluar api. Dari api itulah keluar namanya. Bisa diilustrasikan kan? Ihtikak itu gesekan. Oh berarti ada dua bumi nggak? Bumi cuma satu. Tapi kayak digesek tadi kan oleh gergaji. Panas keluar api kan? Tadi. Nah, api baru keluar. Kan tidak ada kan asap kalau tidak ada biasanya ada istilah begitu kan? Paham? Oke. Itu sudah selesai, next kan? Selanjutnya
Fafata kofi, ini alam membuka lagi. Dari mana fi? Itu hi-nya kembali kepada kedukhon ini mah. Dari dukhan. As-samawati alud. Oke, ini kelihatan tuh dari apa? Dari api itu, dari bukan api itu yang menutupi itu ya. Berat langit itu, wow. Sampai as-samawati alud yang tertinggi gitu loh. Ya memang ini bahasa metafor ibu, bapak-bapak ya. Jadi terkadang kalau ngaji Ibnu Arabi pas tengah malam, tiga orang sudah mengges baru dah mulai apa salere budak kesalare barudak, dan dibuka cerita iya maka baheula ngaji kali ini ngaji di jam 12 terkadang di bulan purnama nguplek ke karo pada sampai ngabakot eta cerita iya. Nah yang menariknya lagi waja'ala mahalal anwari wa manazilal mala'il a'la. Ya Allah. Nah si bumi tadi itu kan korek masalah bumi ya. Jadikan mahalal anwar. Nah dari waja'ala dari bumi tadi keluar api asap itu kan ya. Ini keluar apa? Nah, si bumi itu apa? Wajahlah mahalal anwar. Tempat keluar nur cahaya. Nur cahaya itu. Itu cahaya pun keluar dari mana-mana. Itu dari ini dari bukan wajahlah mahalal anwar wa manzilal malil a'la. Dari bumi tadi itu kan bergesekan berapi bapak. Nah, dari tempat yang sama itu tempat mahal. Itu sebagai mahalul anwar. Mahal ke tempat anwar itu zaman daripada nur. Nurun nurani apa zamannya Wah. tempat keluar nur cahaya. Maka ada Ibnu Arabi mengatakan dalam Fusul Hikam mengatakan apa? Setelah aku mengenal perempuan maka aku menikah. Ternyata dalam diri perempuan aku melihat bukan ayat Tuhan geblok ayat di awal bukan gitu. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu adalah diri perempuan. Aku ada sebagai mahalul anwar. Tempatnya keluar. Kalau dalam bahasa dasar tradisi apa budaya-budaya yang ada di leluhur Nusantara ini ada istilah kan apa seperti ceritakan Gedes apa-apa kan. Supaya dipuja-puja perempuan yang tadi itu. Yang pernah kajian sebelumnya tadi. Bisa pahami? Ada disebut apa lagi? Wa manazilal malil ala. Juga sebagai majid tempat turun kan nazala yanzilu. Ini sama ini menunjukkan pada isi makan. Menunjukkan pada kata benar. Coba baca lagi kan ini. Wa manazilal mala'il a'la. Coba baca dari apa? Dari wajala. Wa ja'ala mahalan anwari wa manazilal mala'il a'la. Jadi wa manazil, begitu juga dari bukti yang manazil cipeng lagi. Manazil itu zaman daripada manzal, nazala yanzilu, manzal. Manzal itu isim makan, tempat. Tempat apa? Tempat turun, karena nazil kan turun. Nazal tu ila, maksudnya turun ke mana? Tempat apa? Manazil kan dibikin tempat turunnya apa? Malil a'la. Sesuatu yang tempat yang sangat tinggi. Ini apa? Sesuatu yang kemuliaan. Makanya bapak-bapak yang punya maaf ya bukan asing konteks ini kita cerita umum lah, kita ambil dari filosofi umumnya. Segala sesuatu ditentukan oleh ibu-ibu, maka berbuat baiklah kepada ibu-ibu ya minimal untuk diri sendiri lah saya mendengarkan. Yang punya istri berbaik-baiklah kepada ibu. Karena sebagai baik tidaknya seorang suami tergantung istri. Dia akan naik derajat tergantung istri. Dia menjadi ulama tergantung istri. Kita ingat bagaimana apa kisah Syekh Ahmad Kabir Rifai. Ini sering kisah ini sering saya sebut. Syekh Ahmad Kabir Rifai ini adalah seorang ulama besar pada masanya. Beliau adalah misanan dengan Syekh Abu Qadir Jailani. Beliau ini setiap mengajarnya ini dia punya ribuan jamaah murid. Seorang wali kutub pada masanya. Sangat dihormati sekali. Tapi apa gerak yang terjadi? Setiap saat beliau itu dicaci maki sudah biasa aja sama istrinya. Harus sebuah kisah disebutkan. Maka itu badan bisa
peralatannya dari dapur bisa lewat, wah, gitu. Piring bisa bagaikan kayak pesawat UFO berputar, gitu. Sampai suatu saat beberapa muridnya merasa gerah, loh, kenapa adanya tuan guru ini kami hormati, kami muliakan ilmu dasar, tapi kenapa isinya kayak begitu? Ya, akhirnya suatu saat para muridnya bermusyawarah. Setelah itu datanglah berkunjung perwakilan. Tuan guru kami ingin bertanya, boleh bertanya apa? Oh, dia ceritakan, bla bla bla. Kenapa tuan guru ini sangat kami hormati? Ilmu tuan guru sudah tidak dirakor lagi, zamannya banyak. Tapi maaf tuan guru, kenapa? Kekasih tuan guru yang ada di rumah berbuat begitu. Apa yang dibilang oleh Syekh Kabir Faisal? Oh, dijawabnya, karena isi saya begitulah, sekarang saya menduduki kewalian. Ini konteksnya. Wa manazil malil a'lif akan turun. Sebuah keagungan kepada kepada seorang laki dari perempuan itu. Ada bukan kita harus memelihara perempuan yang brengsek, bukan itu artinya. Seorang dari diri perempuan itu bisa sampai ke tempat. Hendaklah ibu-ibu ya, mulailah meniti, menata diri dengan baik. Apapun suami yang ada pada hari ini, itulah yang namanya Arjuna ibu. Begitu juga bapak-bapak yang isinya ada di rumah pada hari ini, itulah serikadinya. Apapun celah dia kita terima aja. Semoga Allah jadikan sebagai manazil a'la'il a'la. Turunnya kemuliaan dunia dalam segala hal, baik masalah keduniawian maupun masalah ukhra. Bagaimana bisa pahami sampai sini? Oke? Kemudian apa? Wa qabala bi nujumiha al-muzayyana laha an-nayrat. Jadi wa qabala bi nujumiha al-muzayyanati laha an-nayrati. Nayrati jadi maf'ulnya. Jadi ciri dari bumi itu maka disimpan lagi berbagai macam dihiasi dengan nujum. Bumi itu dihiasi dengan seperti yang sekarang kan. Hari ini kita lihat malam itu kan ada bulan, ada bintang, dihiasi dengan bulan nujumnya zaman daripada najam. Bintang-bintang gitu kan sebagai hiasan. Hiasan apa? Laha kan pada bumi. Bintang-bintang bercahaya enggak? Bercahaya kilauan bintang. Jadi ini artinya bagaimana kita menciptakan, kalau dalam konteks rumah tangga, bagaimana menciptakan seorang istri biar senantiasa gembira gitu loh, senantiasa melihatkan sebuah harapan kebahagiaan gitu loh. Yang senang lihat oleh istri bagikan bintang-bintang ceria, jangan cemberut terus. Tugas siapa ya? Tugas suami. Iya sih. Ini kan, coba baca lagi. Waqabala binujumiha binujumiha al-muzayyana laha an-nayrat. Ya. Jadi sebutnya dihiasi dengan bintang. Dia harus gembira terus, senantiasa pada pulang, senantiasa nyanyi-nyanyi kan. Coba Bapak kalau istri lagi senang kan? Masak kita dimasakin cuma sambal sama asin enak aja. Kenapa? Karena dia ketika bikin sambal itu pakai hati. Tapi lagi cemberut sekalipun masak itu dengan rendang yang enak. Kalau hatinya gundah gulana, enak itu. Abad. Bagaimana menciptakan hati-hati ibu-ibu perempuan itu harus senantiasa bergembira. Saya katakan kepada kau harus bergembira. Kemudian apa? Mazayyanal ardo min azharin nabat. Jadi zayyan itu artinya apa? Mazayyana apa? Ya mazayyana mazayyana subhanal ardo min azharin nabat. Jadi apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hiasi bumi itu dari apa? Mazayyana al ardo min azharin nabat. Iya, jadi bumi juga selain tadi yang diciptakan dan dihiasi dengan bintang-bintang,
juga bumi dihiasi dengan apa? Azhar itu jamak daripada zahra, bunga-bunga tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan hari ini lah kan semuanya kan dengan bunga-bunga. Jadi kita bagaimana menciptakan bunga-bunga, maka ada perlambang yang sering mengasih bunga itu siapa? Laki-laki. Kepada siapa? Kepada perempuan. Jadi bunga itu lambangnya apa? Ya bunga lambangnya maskulin. Lah kenapa maskulin? Coba kalau maskulin disenangi oleh, kalau bunga itu feminin, disenangi perempuan jadi apa? Feminin senang feminin jadi apa? Jadi kan jadi hormanihor tuh. Jadi LGBT gitu. Jadi bunga ada apa? Pelambang apa? Ya bunga pelambangnya maskulin. Maka bunga disenangi oleh feminin, oleh perempuan. Jangan bunga itu perempuan. Yang membelikan laki-laki. Itu perlambang itu. Jangan dibalikin cerita. Oh enggak senang pada bunga mah ada perempuan. Perempuan gimana? Perempuan senang perempuan ada di dunia ya. Jadi maka ada istilah kembang desa. Kembang desa itu apa ya? Maskulin. Kembang desa itu bukan perempuan. Sama ini kan, ada kembang desa, kembang desa bukan perempuan. Maskulin. Kenapa kan bunga kan mengembang? Yang mengembang apa? Maskulin feminin? Mengembang. Maka ada lagu apa? Bunga mawar kan? Oh bunga mawar, lekaslah mengembang. Ku ingin memetik di kau. Berapa lama ku harus menunggu, tak sabar hatiku. Nah gitu kan? Kapan menunggu harus mengembang-ngembang gitu loh. Paham? Judulnya ini ngaji mah. Ulah liar-liar, ada ngaji mah, ada liar. Kita bawa kemana-mana, ngaji tahu udah liar, nggak sampai-sampai ngaji yang enak-enak aja. Karena alamat tidak suka yang liar-liar. Yang bikin liar siapa ya? Hambanya. Kan alamat layu kali pun nasi lawan dari bawa kemana macam cerita kita mah liar. Allah hujan ngaji liar, cerita ngaji udah benar, sana liar. Tergantung sana mawana. Coba lu sapal nanya. Sagarele, katanya ngaji itu sagaremdan. Begitu? Hah? Ya, kan mazana ada min ajari ini tiada di mazana, tiada yang alohiana hiasi di bumi ini min anhari kan dari tiada kecuali apa min anhari nabati gila ila min anhari nabati. Jadi selain dari bumi dari ini. Jadi lengkaplah bumi ini dia yang ada buktinya hari ini aja ya kan? Bintang sudah ada. Artinya kita semua memahami itu jadi ada makna apa? Ada makna eksternal, ada makna internal. Loh kenapa kok dari bumi masuk ke bumi? Apa? Dari cerita bumi ini masuk ke cerita manusia. Kan ada istilah bumi inilah makrokosmos. Manusia ini mikrokosmos. Tapi sekalipun mikrokosmos ini menyimpan makrokosmos. Artinya segala simbol yang ada di bumi ini, yang ada di hari itu juga ada dalam diri manusia. Maka Allah bilang wa daraballahu lakum masalan min anfusikum. Jadi Allah menciptakan segala permisalan yang ada ini dari mana? Dari diri manusia. Jadi ada sesuatu yang kita lihat secara kasat mata, ini. Juga ada yang kita lihat secara apa? Secara ruhani yang ada dalam diri kita. Jadi harus lengkap. Jadi antara zahir, antara lahir dan batin harus dikerup. Rak. Bagikan apa? Bau dan apa? Bau dan murnya kerak. Nah, kalau kita terima ini ada apa? Eksternal internal. Yang apa? Pengaduan terinternalisasi dalam diri, kita paham. Tapi kalau kita sudah menolak, itu namanya blok mental, ya tidak akan pernah masuk, kita akan nyekruk. Ya, begitu. Coba baca lagi dari atas teksnya, dari Pansha dari atas. Pansha subhanah min dzalika azabadi al-ardu mustadiran an-nashi madhiyata tuwali wal ard thumma ansha dukhana min nari ihtikaki
al-ardi inda fathuha fathiha fawattaqa fihi samawat al-ula wa ja'ala mahalal anwari wa manazil al-mala'il a'la wa qabala binujumiha al-mazinata al-muzayyana laha an-nairat ma zainal arda min azharin nabat. Sampai bab lain ini ada yang ditanya nggak sebelum kita lanjut? Ma'ila Allah. Tiada yang Allah hiasi bumi ini kecuali azan dari ya, jadi azan itu apa? Zayyana itu menghiasi. Ini kan ada tumbuhan, ada apa kan ini hias-hiasan bumi. Zayyana hias berarti ya. Dia menghias. Dia dari apa? Jadi kata zayyana itu kesannya harus min. Dan Al-Quran zuyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa wal bani kata min. Begitu ya. Oke.